Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan fiskal negara Indonesia. Sistem kebijakan fiskal negara Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi 1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, macam-macam harga dan mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian kedua yaitu kebijakan fiskal negara Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun sebuah negara di Madinah, Nas Al-Quran dan As-Sunnah mulai menyinggung kebijakan fiskal. Ada 7 sumber penerimaan negara pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, zakat yang dipungut dari umat Islam yang mampu. Yang kedua, al-ghanimah, yaitu harta yang didapat dari rampasan perang. Kemudian yang ketiga, al-fai, yaitu harta yang diambil dari orang-orang non-muslim tanpa kekerasan atau peperangan, bahkan dengan perdamaian dan perjanjian. Yang keempat, al-jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan atas umat Alkitab yang mampu. Yang kelima, harta wakaf, yaitu harta yang berasal dari umat Islam yang digunakan untuk kepentingan umum semata-mata karena Allah. Yang keenam, yaitu harta sedekah dari umat Islam. Kemudian yang ketujuh, hutang dari umat Islam. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu kebijakan fiskal negara Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal negara Indonesia tidak didasarkan pada hukum agama, melainkan pada peraturan perundang-undangan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideal dan konstitusional bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun demikian, Pancasila dan Undang-Undang 1945 masih mengakui eksistensi agama yang berarti pula hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertentangan dengan tujuan hukum agama berarti tidak sesuai dengan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, ekonomi Islam merupakan bagian hukum agama yang mengatur segala kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini menjadikan ekonomi Islam tidak selalu tergantung pada nas secara tekstual, namun memberikan peluang ijtihad lebih besar, serta tidak melibatkan iman dan niat. Sekalipun demikian, ekonomi Islam harus dalam koridor menghilangkan bahaya dan menarik kemaslahatan sebagai tujuan agama. Kemudian bagian yang keempat, yaitu kebijakan fiskal negara Islam dalam konteks keindonesiaan. Sumber penerimaan negara Islam yang tidak diterapkan di Indonesia adalah al-ghanimah. Mekanisme penerapan itu berbeda dengan apa yang telah dilakukan negara Islam awal. Walaupun demikian, asas dan tujuan pemungutannya banyak memiliki kesamaan. Al-Ansyur misalnya merupakan pajak yang dikenakan untuk perlindungan bagi para importir yang dipungut oleh seorang asir dalam yurisdiksi negara Islam. Kemudian al-kharaj juga dapat disamakan dengan pajak bumi bangunan atau PBB. Berbeda dengan al-asyur dan al-kharaj yang tidak membedakan muslim dengan non-muslim, al-jizyah justru dikenakan atas umat non-muslim. Al-jizyah dapat dipungut manakala negara Islam memiliki kekuasaan penuh atas umat non-muslim serta tidak adanya kesepakatan dunia internasional untuk menolak ekspansi terhadap negara lain. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.